Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode terbaru diskusi bareng Kak Anas. Dan sekarang kita lagi ada di daerah Ubud, Discuss Goes to Bali, sedap. Di daerah yang asri, ini Ubud ke dalam lagi, bukan Ubud yang di senternya ya. Coba kira-kira satu pinggir sekitar setengah jam dari pusat kota, dan kita lagi ada di tempat kediaman Igede Robi Supriyanto. Nabi pula. Sampai lengkap ya. Apa kabar Robi? Apa kabar Eka? Baik-baik. Tapi kita sebelum mulai dulu, gue mau shout out dulu buat temen-temen gue di Kismin Boys nih yang ngasih kaos kemarin. Mereka tempatnya ada di Kerobokan, ada di Kismin Kartel namanya. Jadi ada cafe di situ, juga ada produk kaos-kaos mereka. Jadi kalau misalnya lo kebetulan lagi di Bali, swing by, mampir-mampir lah ke tempat si Kismin Boy ini, karena ada banyak apparel produk lokal dari mereka lah, keren pokoknya. Tapi beli Robi gimana nih kabarnya nih? Kabarnya ya nggak bisa komplain. Baru di booster tadi pagi. lagi high nih, lagi stone. Habis kena vaksin booster. Pas datang lagi keluar, aduh aku baru di booster ya katanya. Tripi gini rasanya. Tapi jadi lebih rock and roll. Kalau rocker dulu kan emang drugs, kali ini emang drugs juga sih. Cuma vaksin. Kemarin baru dari ini ya, dari Kepulauan Flores ya, Rob? Gak rangka apa tuh? Kerjaan sih. Ya. Jadi saya kan kerja di Copernic juga. Ya. NGO NGO basis di Bali sebagai konsultan. Oke. Ya, konsultan, juga jadi sebagai tenaga pengajar, fasilitator. Kita ada banyak program yang berkaitan dengan riset selama pandemi, riset dampak pandemi pada sosial, ekonomi, budaya setempat. Dan yang kali ini di Flores itu sebenarnya lanjutan dari kita punya. Dari dulu memang Copernic memang sudah banyak fokus ke daerah-daerah yang milestone yang kayak di NTT, Sumba, Flores, Sumbawa, Jayapura gitu. Kita kalau yang kali ini itu ngelanjutin, sebelumnya kan di Flores pernah ada banjir tuh, ada Donara Lembata ya tahun lalu. Itu kita juga ada tanggap darurat di situ, kirim darurat cepat emergency response lah. Nah kali ini ternyata belakangan setelah dikaji lebih dalam, ternyata ibu-ibu di situ juga banyak yang kan ada kelompok tenun tuh, yang alat-alatnya ke bawah banjir atau rusak gitu kan. Dan setelah ini kan, setelah banjir, setelah mereka recovery kan harus perlu kerja kan, kembali menenun ya. Nah, alat-alatnya banyak rusak, jadi kita apa yang diperlukan gitu untuk UMKM, alat tenun gitu. Kita lihat alat tenun, kalau gitu bisa dibikin di Bali kan, cukup simpel kan. Iya, tradisional malah ya. Tradisional. Nah, bambu, kayu gitu. Sama kayu, bambu. Nah, ternyata begitu kita lihat modelnya yang mereka pakai, itu kita riset lagi gitu. Ternyata nggak terlalu ergonomis kan. Karena mereka duduk di bawah gitu, pakai tangan kaki. Habis itu bungkuk, kerja berjam-jam. Dan kebanyakan ibu-ibu itu kerja dari ABG sampai dia tua gitu. Dan ternyata banyak ada masalah skoliosis. Kita juga ada teman-teman yang observe kan, kita meneliti ke fisik, ada radang kaki atau ada kales ya, penebalan kulit di bawah karena terlalu banyak duduk. Wah, kita mau coba alat tenun nih, tapi bagaimana kalau kita modif dikit ya, biar alat tenun yang kita kasih itu duduk enak, comfort di atas, nggak terlalu banyak pakai kaki, tapi bisa semua handling dari tangan. Nah, dan ibu-ibu ini antusias gitu. Jadi kita lagi bikin prototype kemarin dan uji coba. Nyaman nggak mereka pakai alat yang baru? Jadi kita lagi mengumpulkan riset. Setelah kita kirim alat desainnya kita lagi ngumpulin riset seberapa ini nyaman bagi mereka dan biasa apa enggak gitu. Jadi kita memang ada banyak pertimbangan kemarin, mikirkan itu harus pakai sebisa mungkin tidak merubah estetika seni itu kan, tradisionalnya itu kan yang menarik ya dilihat kan. Masih tetap bagus, tapi kalau mereka ngerakit sendiri, seandainya tukangnya di situ mau lihat, mau perbanyak gitu, mudah direplika. Terus memakai bahan-bahan yang di toko-toko bangunan setempat juga jual baut-bautnya, jadi nggak ribet gitu. Locally source lah. Terus ya udah, jadi bawa itu, perkenalkan alat-alat itu. Banyak tuh, berapa unit dibawa ke sana? Kita kemarin baru bikin prototype.
Jadi kita ada bikin 4 waktu itu, 2 lagi diuji coba. Sambil kita mengumpulkan data, it works or not, atau perlu modifikasi nggak? Yeah. Gitu. Jadi ya kan harus dicoba dulu kan. Orang yang pakai kan mereka kan. Betul. Jadi ya karena juga kalau kita pikir sih yang banyak anak-anak putri muda penerus tenun itu malas melakukan tenun karena kerjaannya sakit kan. Iya. Dan kita kan yang melestarikan, caranya adalah membuatnya menjadi lebih nyaman dan mudah gitu bekerja. Betul, sustain. Jadi ini proyeknya kayak gitu. Wah mantap. Copernicus itu lebih bergerak di humanitarian dan culture ya mungkin. Iya, sebenarnya dia riset, development dan appropriate teknologi. Teknologi yang murah dan ramah lingkungan. Jadi kita dari dulu distributnya ke alat-alat penyaring air gitu, atau lampu tenaga solar karena ada banyak tempat-tempat yang tidak punya akses listrik itu. Jadi nelayan kalau kita distribut tenaga solar kan mereka tinggal jemur malam pakai dari ikan gitu. Iya. kayak gitu. Local base tuh ya mereka? Iya, base-nya di dekat sini rumah. Di Ubud, Indonesia, di Bali. Iya, di Bali. Nah. Oh, oke. Karena gue lihat memang asosiasinya sama Navicula dekat ya, maksudnya mungkin karena logistik juga kan. Iya. Bagaimana sempat support ke waktu tur Eropa kemarin. Eropa, Australia. Betul. Selama pandemi juga kita banyak sekali bikin bantuan. Kita punya rutin bantu teman-teman musisi juga. Jadi sama Copernic, Navicula, sama ada banyak juga teman-teman yang bantu. Bahkan ada teman-teman dari komunitas yang lari dari Lovina 80 kilo sampai Canggu. Lari ngumpulin duit gitu kan. Oh iya. Habis itu kita juga punya dana. Benar, teman-teman dari komunitas gamelan di Berkeley di California. Ya bagaimanapun juga kan, wah ini bantu teman-teman musisi di Bali gitu. Iya. Dan juga ini udah yang ke berapa ya? Aku lupa. Jadi kita bikin secara rutin. Dan fokusnya juga bukan cuma ke musisi aja tapi juga ke kru-kru panggung. Karena kru itu kan mereka bayar daily kan. Betul. Serabutan gitu kan. Yang paling pasang lampu. Yang paling impactful karena mereka tuh Benar. kru. Benar. Kalau musisi mungkin masih ada tabungan dikit ya karena sharingnya mungkin lebih banyak waktu panen dulu kan. Tapi kalau kru bayar daily, dan juga kalau di Bali tantangannya banyak teman-teman yang kerja di sektor ini, di kru panggung, install yang kayak gitu. Kebanyakan dari mereka juga pendatang. Jadi anak-anak merantau di sini ngekos dari Jawa, dari mana-mana ya. Dan waktu zaman itu mungkin sekarang udah lebih merata ya. Akses bantuan ke mereka itu lebih sedikit. Kalau anak-anak asli di sini yang punya desa kayak aku gini, udah diprotek sama desa kan. Kita jadi desa punya dana desa atau dari manalah uangnya untuk kasih ke kita. Tapi kebanyakan yang pendatang ini kan KTP-nya bukan Bali gitu kan. Jadi tapi mereka ya memang urgent sih perlu bantuan gitu. Jadi kita mendata juga bisa dibilang lah kalau di dunia ini mungkin termasuk yang rentan ya. Iya pasti. Nggak dapat bantuan, nggak dapat accessible. Di sini juga nggak terlalu banyak kenal sama siapa-siapa. Ya kita yang kenal sama siapa-siapa cari bantuan lah, karena bagaimanapun juga band itu kan nggak mungkin habis manis separi buang. Itu kan yang paling kerja keras itu kan mereka kan, yang begadang bikin panggung. Pahlawannya mereka. Iya, mereka di situ bikin panggung, hujan apa semua. Kita sudah selesai main, kita udah di backstage hahaha mabuk, mereka masih gulung kabel, hujan gitu. Kerja kerasnya itu, sharingnya juga nggak begitu seberapa gitu kan. Kalau kita manggungnya mungkin setengah jam. Iya, mereka setelahnya masih jalan lagi. Resiko lagi naik tinggi listrik kan. Betul. Nah, Itu ada datanya, ada, kita punya kami ya. Jadi kerjasama dengan Copernic kita punya data semua insan kreatif di Bali. Jadi kalau kita mau bantuan apa semua, kita ada kesempatan ngomong sama pemerintah, langsung jebret. Jadi tidak ngomong kita pengen bantuan ini berapa banyak, ya kita punya tahu berapa banyak, sekian banyak, alamatnya di sini. Tapi itu udah lama di sana ya, maksudnya bergabung dengan mereka tuh? Dari 2017. Oke, lumayan udah 5 tahun ya. Mungkin sebelum itu ya. Sebelum itu ya karena mungkin masih relawan gitu. Ya, karena di sini juga aku memang sama istriku banyak kerja konsultan di beberapa NGO kan. Dulu IDEP, sempat juga voluntary di Aglipi juga di Jakarta. Terus banyak bantu sama teman-teman, ada sama KPK dulu. Terus keluarga juga punya klinik melahirkan gratis, Bumi Sehat. Ya betul. Itu juga yayasan di base di Bali. Itu ada kliniknya 24 jam. Kita ada layanan medis, ambulans terjemput untuk ibu dan bayi. Ya lumayan juga, jadi teman-teman untuk kalau ya untuk semua VIP di situ kan, mau kerjaannya selebriti atau mau kerjaannya pemulung, lakuannya sama gitu. Tapi kalau saya sendiri sih, teman-teman musisi jadi artis-artis, seniman-seniman tuh jadi oh ya udah sini aja, bisa jadi hub lah gitu ya. Jadi hub gitu, teman-teman banyak ya, teman-teman band itu anak-anaknya kelahiran sini semua.
Iya. Makanya nyokap kadang-kadang karena nggak menentukan tarif kan, jadi bayar macam-macam. Ada teman tukang tato, aku nggak punya uang, bayar pakai tato ya. Bayar pakai tato. Ada Tambah lagi. iya. Ada konser, kalau di sini bikin acara kita nyari teman telepon konser main mereka. Jadi ada apa keterikat, ada sense of belonging ya. Iya. Wah, seru. Ini kalau gue perhatiin apa elemen community service and nature itu kuat banget sama lo ya, maksudnya itu mungkin jadi background udah sejak kecil, tapi kalau boleh nih kita minta izin untuk kita balik ke masa kecil nih. Gede Rob. Dulu jatuh naik sepeda terus amnesia. Ingatan. Gede Robi Suprianto. Gede Robi aja dah. Aku malu Robi, sama nama aku. Tapi lahir 7 April 79 ya Rob ya? 79. Di Palu. Di Palu. Iya. Tapi kok maksudnya sebenarnya kalau keluarga dari sini kan? Asli Bali ya. Tapi lahir di sana gimana tuh? Bapakku kerja situ dulu. Oh. Ya, tugas di bank. Iya. Jadi ABG. Sempat lama di sana? Iya, 12 tahun sampai di Palu? 12 ya. Oh. Nah, tapi ya rutin bolak-balik ke Bali ya, bagaimanapun juga keluarga kan roots kan. Setelah 12 tahun setelah ABG mungkin ya bapakku mikir kan aku suka seni kan, suka ngelukis dulu, justru ngelukis daripada musik awalnya. Mungkin kalau dilihat ABG tumbuh yang bagaimanapun juga ya kota kecil gitu kan, mungkin jadi small pond gitu kan, kolam kecil, jadi mungkin referensi kita jadi nggak begitu banyak kan. Ya bapakku ya pindahin aja anak-anaknya ke Bali, biar bapakku juga propose ke kantornya biar bisa dipindahin sini, mutasi sini, biar mungkin di sini lingkungan seni kan lebih terbuka kan, melting pot gitu. Aku museum seni, lukis juga banyak gitu. Jadi harapannya bapakku biar referensi banyak. Iya, referensi banyak, bakatku bisa jadi lebih explore. Sekaligus juga ya orang tua sadar dunia seni kan selain dia sebagai hobi, dia juga adalah industri kan. Industri butuh network. Kalau kamu ada di lingkungan yang melting pot gitu ya, jadi mungkin networknya bisa lebih luas. Di sana terbatas mungkin. Di situ terbatas. Zaman itu ya, kalau zaman sekarang kan semua udah internet. Cuma pada waktu itu mungkin bapakku berpikir. Robi dari anak berapa, dari berapa? Aku kalau dari bapakku anak pertama aku. Oke. Aku saudara kandung 4 orang. Jadi ibuku sebelum married sama bapakku udah punya kakak. Oke. Tapi kalau dari sama bapak anak pertama nih. Anak pertama. Oke. Obviously kan maksudnya privilege lah ya, maksudnya anak laki-laki makanya dikirimin ke sini. Tapi bapak waktu itu masih tetap di sana berarti ya? Proses dia masih 6 bulan kayak di situ, tapi akhirnya pindah tugas di sini. Oke. Denpasar. Iya. Jadi aku anak Denpasar. Rumah orang tua masih di situ Denpasar. Masih ada Denpasar. Ya, cuma begitu pensiun bapakku pindah ke Ubud. Iya. Tapi di beberapa channel yang udah ada, lu banyak cerita tentang gimana alam itu berdekatan karena dari keturunan kakek, bapak ada kebun, dan lu juga kata kalau liburan disuruh kerja, suruh naik gunung, ngambil panen kayak gitu ya? Iya. Ya kalau keluarga ya walaupun bapak tugas keliling dulu, tapi dia sebenarnya rootsnya kita adalah petani. Iya betul. Di Instagram lu pun lu tulis petani dan musisi. Biar pride gitu, biar anak-anak muda biar nggak gengsi gitu. Petani identik sama poverty gitu, nggak juga sih. Nah, jadi waktu pulang ke Bali itu bapak sebisa mungkin untuk mendekatkan kita pada rootsnya kan, kultur. Jadi aku liburan dikirim ke situ jadi tenaga kerja paksa, sweatshop. Jadi kopi, ya duit sekolahku dari situ. Tapi itu juga akhirnya jadi dekat kan, sama lahan, sama dan ini berhubungan erat dengan kerjaanku dan pendidikanku kemudian jadinya kan. Padahal dulu sih menggerutu pas disuruh ya. Ini siapa anak-anak temanku lagi dugem di double six itu jemur kopi. Pokoknya nah, memang orang tua gitu tuh. Kita biasanya nggak tahu apa manfaatnya. Iya. Tapi juga mungkin bapakku nggak sepikir itu biar cari uang sendiri. Adik-adikmu kan banyak perlu biaya. Iya. Tapi memang bapakku memang agak pengen anaknya biar ini nih rootsmu, ini nih tradisi leluhurmu kayak gini nih. Buat Robi sendiri tapi dulu udah ada ketertarikan sama alam waktu terutama waktu udah dipindah ke Bali itu. Sebenarnya
ketertarikan itu gara-gara lingkungan keluarga ya. Mungkin karena bapakku dasarnya petani, dia apa-apa ya, kalau mentalitas petani zaman dulu itu kan apa-apa ya, sebagai produsen kan. Walaupun kita tinggal dulu di rantauan, itu di rumah selalu ada lahan kebun. Jadi bapakku kalau bikin rumah itu selalu ada areal yang dialokasikan. Jadi di desain itu kebun itu harus ada. Bukan cuma kebun kandang, bahkan dia beternak. Piara ayam, piara ini apa aja gitu. Dan juga pihak keluarga juga ya terbiasa bikin sendiri. Ibuku suka masak. Dan langsung ambil hasilnya dari langsung ambil, iya, jadinya panen. Mungkin rata-rata orang di Indonesia aslinya kayak gitu kali ya. Betul. Kayak dulu kan tahun 80-an ada dapur hidup, apotek hidup gitu. Jadi kayak obat-obatan ada ditanam, cabai pasti ada lah. Kalau kita cari sebenarnya ini kan budaya yang sangat lumrah sekali kan. Di kampung-kampung juga apa-apa tanam sendiri. Robi bilang kan sebenarnya nenek moyang kita bertani dan bernelayan ya, maritim dan vulkanik subur gitu kan. Asetnya kita adalah lautan yang kaya dan tanah yang subur kan gitu kan. Jadi di mana kekuatan Indonesia ya di situ gitu. Hasil alam tropis lagi. Pertanian itu sangat diuntungkan dengan letak geografis karena dapat matahari terus kan. Di negara 4 musim susah, mereka musim salju nggak bisa pada tumbuh tanam. Tapi kalau kita sepanjang tahun bisa tumbuh dan biodiversity-nya juga macam-macamnya juga banyak kan. Keanekaragaman hayati banyak. Pangan yang karbohidratnya kita aja berapa, mungkin di satu negara cuma kentang toh karbohidrat, di sini ada sorghum, sukun, beras, jagung, ubi, keladi, talas ada entah berapa gitu, bentul, macam-macam gitu. Itu baru dari satu jenis ya karbohidrat ya, belum lagi vitamin, mineral, obat-obatan. Tapi obviously ketertarikan sama nature itu udah tumbuh dari kecil, Rob. Mungkin diperkenalkan ya karena orang tua. Habis itu waktu ABG terpaksa kerja sama kakek dan sudah dapat benefit gitu. Wah ternyata kalau kita panen cengkeh, panen vanili, panen kopi kita dapat uang gitu. Jadi udah melihat itu sebagai sebagai apa namanya, income benefit. Gitu. Ya benefit. Dan ada semacam gini karena dulu aku akrab sama kakekku ya. Jadi kalau ini kan kebun terpisah dari rumah di kampung. Aku jarang di rumah di kampung. Aku pasti nginepnya di pondok di kebun. Di mana itu? Daerah Pupuan, Tabanan. Pupuan Tabanan. Ya, itu lumbung berasnya Bali. Wah, di atas. Lumbung daerah Tabanan itu logo kabupatennya lumbung. Utara ya? Dia lebih tengah dia. Pegunungan Batu Karu. Perbatasan antara Negara, Singaraja, Pupuan tengah-tengah. Gunung Batu Karu ya di situ. Dan sekarang pun Rodi masih bolak-balik untuk iya, masih ada. Jadi akhirnya dapat warisan tanah aja. Gara-gara akhirnya kan mungkin kakekku pikir kalau kasih ke kamu aja dah gitu. Nggak akan jadi dijual macam-macam gitu. Maaf, tapi kakek udah almarhum. Almarhum ya. Tahun berapa tuh? Udah berapa tahun yang lalu ya. Cukup lama. Bapak Ibu masih ada tapi lah. Bapak Ibu masih ada. Dan Bapak juga udah kayaknya kamu deh passionnya ke situ, akhirnya warisan Bapak juga dari. Iya. Dan akhirnya jadi tempat studi sekarang kan. Aku juga ngajar di sekolah-sekolah itu. Aku sering bawa murid-muridku praktek langsung gitu. Praktek lapangan. Sekaligus dapat tenaga kerja tukang cangkul gratis. Dan waktu itu mungkin aku karena udah tahu enaknya ya. Sama kayak orang udah tahu enaknya di hutan, tiba-tiba dibawa ke kota pasti nggak betah kan? Betul. Karena udah di hutan apa-apa gampang gitu. Lapar makan ada. Nah, perspektifku udah kalau aku di kebunku itu aku lihat kayak supermarket gitu. Semua ada gitu loh. Nggak mikir gitu. Jadi pada waktu itu ideal yang namanya kondisi ideal, kemakmuran itu kan kondisi ideal di kita kan. Itu aku punya ya memang harus berdaulat secara pangan. Kita ngomong kan apalagi kita ngomong kemakmuran kan akhirnya jadi bikin ekonomi sendiri di kepala kita. Tapi sebenarnya ekonomi ini mungkin sesuai dengan arti ekonomi sebenarnya kan. Jadi kan tindakan ekonomi adalah tindakan untuk mencapai kemakmuran kan. Kita makmur adalah kondisi di mana semua kebutuhan tercapai kan. Kebutuhan kita ini kan ada banyak, tapi yang paling primer kan sandang pangan papan. Ini yang paling primer dari primer adalah pangan kan. Nah pangan kita ada di alam, ada di laut, dan sehingga akhirnya tindakan ekonomi yang menghancurkan alam menurutku tidak sinkron dengan ini. Jadi mau bagaimanapun ya kita menghargai ingin makan enak, ingin makan seafood,
sampai dan tidak pikir jangan sampai kita aja yang menikmati keenangan ini supaya anak kita, cucu kita juga masih menikmati. Ya akhirnya kan pola ini adalah ya protect alam, protect kebun, resource-nya, tempat protect hasil di mana aset-aset ini tumbuh gitu. Dan mungkin ya awalnya jadi cuma sederhana, tiba-tiba begitu semakin kita dewasa, semakin kita lebih kompleks berpikir, ternyata masih nyambung gitu. Beresonansi. Tapi Rob, kalau boleh tahu lagi kan berarti pindah dari Palu itu ke sini SMP ya? SD 12 tahun ya? 12 tahun. SMP baru di sini. SMP sini. Oke. Terus kelas 6 masih sini ya? Kelas 6 masih di sini ya. Ya itu mungkin ya udah elemen nature dan juga gimana berkehidupan. Bali itu kan very community based gitu kan, semuanya pasti berkaitan sama alam, itu udah tertanam lah gitu. Yet you've also had a strong interest in music. Lu SMP lu bilang lo blown away by Nirvana's Spirit Clips kan. Ya, probably same time as mine. Gue juga di era seangkatan itu. Gitu kayaknya. Ya, gue lu 79 ya, berarti 3 tahun lah gue 76. Tapi itu pasti kita kenanya di tahun yang Teach me Kung Fu. Cuma 3 tahun. Cuma maksud gue itu pasti di saat yang bersamaan tuh. The Clip was out 91, 92. Ya, 92. Dan itu lo lagi di 2 SMP. Dan lo bilang lo itu kayak epiphany moment, kayak dia bisa begitu, gue juga bisa kayak gitu. Tapi appeal-nya jangan di situ dulu. Sebelumnya ada yang pernah mengintroduce musik gak ke lo? Iya, dari kecil keluarga aku emang kakakku, omku memang suka aja glam hair rock kan. Aku Motley Crue. Dulu sebelum Nirvana aku pemuja Los Angeles hair metal itu. Waktu di Poso di Palu berarti ya? Di Palu macam-macam gitu kan waktu itu kan ya. Di Palu itu kebetulan aku tinggal di daerah Maesa. Itu orang Manado semua, Hengki Supit, gitarnya Slang gitu. Jadi memang komunitasnya emang musisi, rock musik gitu. Jadi di ke lingkunganku itu orang main musik, orang nyanyi udah orang Manado banyak gitu kan. Mungkin karena budaya Kristen juga, kultur mix juga. Gila, sebenarnya sih musik sih ada di mana-mana gitu. Iya, folk, dan di situ folk song orang di situ udah musikal udah di daerah timur gitu kan, mungkin sama kayak di Ambon atau di Medan gitu kan. Tapi kalau dari keluarga sendiri Rob, seni selalu ada? Bapakku enggak, bapakku pure kayaknya otaknya petani deh. Ya dia produsen lurus nggak mau bikin dosa pokoknya gitu. Pokoknya straight gitu. Tapi environment mungkin waktu enggak, dia juga enggak terlalu berpikir bahwa dia environmentalis. Dia hanya petani kan, intinya adalah survive. Sustainability desain dari petani adalah karena mereka mau survive. Sebenarnya kan otomatis gitu kan. Kalau kamu mau pingin hasil kebunmu bagus, kamu harus pelihara tanahnya. Tapi yang kenalin musik kalau siapa? Nah, nyokap baru seniman. Dia dancer, penari Bali. Jadi dia dari Singaraja begitu pindah ke Palu pun dia masih aktif nari Bali. Bahkan aku lagi di dalam perutnya dia kandungan tuh ada fotonya. Dia nari itu aku di perutnya ngomel gede. Jadi aku udah stage itu mungkin udah bawaan Oroel ya. Jadi ya gitu mungkin dari dia. Kalau dari kakek, dari nenek juga dia punya seni dia gambar, dia sastra. Nah itu lu bilang tadi di sekitar lo juga di Palu itu sama lingkungan yang dengerin musik mungkin waktu itu. Dari orang tua. Kalau bapakku sama nenekku, orang tuanya ibuku yang cewek, itu sama dia, produsen, petani. Usahanya macam-macam gitu. Kayak nenekku misalnya di petani itu, cukur rambut jahit bisa, punya peternak lebah, punya truk, punya taksi, punya di situ punya wartel, punya kebun, piara ini. Jadi memang tough. Kalau zaman dulu kan memang kayak cowboy gitu. Betul. Kan, jadi kayak serba bisa. Kota kecil apa-apa. Kalau kamu punya truk, nggak ada bengkel, harus bisa benerin sendiri kan gitu kan. Jadi mungkin budaya itu kan budaya perantauan itu kayak in the middle of nowhere di mana di Amerika zaman itu kan misalnya. Budaya produsen itu nenekku kan. Nah kalau dari ibuku sama orang tuanya dia yang kakek, dia lebih seni halus,
lebih kakekku juga dia tenaga pengajar, dia guru, dia orang sastra, dia ngajarin aku baca, dia ngurus perpustakaan daerah situ. Jadi kayak cerita-cerita wayang Mahabharata Ramayana itu kan jadi lalabay. Aku dari kecil aku udah paham. Udah 18 dengerin. Parwa Ramayana apa Mahabharata 7 Kanda Ramayana itu aku udah Wih, udah jadi di satu sisi ya budaya culture itu udah masuk. Jadi walaupun kita di rantauan tapi ya tetap ada mengalir di keluarga ya, jadi exposure. Yang dari musik rock siapa Rob? om-omku di situ, tetangga-tetanggaku di Maesa, di Palu itu dengerin ya, cuma pada waktu itu kan masih random. Aku justru sukanya God Bless gitu. Wah. 88 itu kehidupan gitu. Itu udah sampai kalau dia muncul di TV itu kita sampai bawa kakakku bawa sapu, aku bawa senter. Jadi mikrofon, jadi aku pencet on off jadi kayak lampu panggung. Iya. Jadi ya begitu ke Bali, aku kebetulan ya nongkrong teman sebangkuku itu kolektor, bapaknya waktu itu kerja di kayaknya di manajer cafe atau apa, pokoknya di Pinat Manhattan, di bar di Bali. Oke. Pinat bar itu kan musik kan. Oh ini kayak orang tuanya dia tuh juga di situ ya kalau nggak salah ya, bukan? Iya, pokoknya ya Bali ya lingkungannya gitu. Iya. Nah, dan dia bapaknya selalu kasih kaset, kasih apa semua, kan banyak juga dulu zaman-zamannya Jagger pun nongkrong-nongkrongnya daerah Legian itu. Nah, jadi tektokan gitu, tukar koleksi, jadi hair metal lah, Motley Crue. Tahunya dari situ. Iya, tapi waktu poster kamarku itu nggak ada, tembok kosong semua. Makeup, cowok pakai makeup semua. Nah, terus tapi waktu itu mungkin karena aku fans dan mereka itu kan kayak rock god gitu kan, kayak untouchable gitu. Kita mungkin hanya bisa ketemu sama bouncernya. Mereka kayak iya, Shredder, pokoknya kayak gitu. Tiba-tiba Nirvana lah, gitu. Jadi kayak antitesis. Ini tetanggaku ini. Bajunya juga yang dipakai tidur tadi malam. Jadi kayak awel-awel. Bajunya baju pasar kodok. Nah, habis itu efektif gitu kan. Efektif chordnya. Kayaknya aku lebih masuk di situ. Lu belajar gitar dari umur 13 tahun. 13 tahun. Pengen bikin band gara-gara Nirvana. Oh, gitu. Pengen bikin band gara-gara aku mau bikin band kayak mereka gitu. Akhirnya digging. Tadinya cuma pendengar aja ya, cuma dengerin gitu. Habis itu lama-lama digging. Setelah Nirvana apa aja nih model-model musik kayak gini, alternatif, Seattle Sound apalah. Akhirnya ketemu dengan ya itu dah Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden, ketemu lagi lebih dalam lagi Melvins, ketemu lebih lama lagi Pixies. Sekarang aku die hard Pixies gitu. Itu my top band. Iya. Nah, habis itu juga ketemu sama ini punk rock, akulturasi sama klasik metal, psychedelia. Akhirnya jadi kayak ke punk rock klasik, mempelajari historicalnya. Iya. Tapi dari momen 92 lu pertama lihat klip itu dan lu belajar gitar, terus Navikula terbentuk 96 kan ya? 3 tahun berikutnya. Iya, itu in the interim gimana? Apa kalau ada attempt pertama lo bikin band percobaan atau gimana? Udah sempat belum tuh? Bikin band pertama atau belum pede. Nah, kelas 1 SMA aku duduk sama pacarku nih. Cinta pertama. Cinta monyet. Waktu itu dia baru datang, dia orang Indonesia tapi baru datang dari Amerika. Jadi kayak jadi lu sekolah umum tapi ya? Sekolah umum gitu. Kita bikin band yuk gitu. Dan dia kan bahasa Inggrisnya fase gitu kan, jadi di vokalis aja gitu. Bawa apa yang paling gampang gitu, bawa Cranberries gitu. Karena yang itu yang paling pokoknya latihan bentar udah berani manggung gitu. Ceng akhirnya bawa berdua aja tuh apa sama bikin band. Oh, lagi yang lain juga ya. Aku ingat waktu itu playlistnya kita apa ya, Cranberries, Crash Test Dummies gitu. Iya. Terus apa lagi? Aku ya itu dah. Soul Asylum. Terus apa tuh, Runaway Train? Apa? Misery. Terus oh, jadi itu band pertama lo tuh ya? Ya, Our Promises Broken Now. Soul Asylum gitu. Oh, oke. Terus lama-lama udah mulai skill PD apa semua, kelas 2 SMA. Dan waktu itu udah selain sama dia, aku juga bikin band festival sama temanku.
di SMA 2 Lanang namanya. Kita bikin band dan ternyata bandnya kita ya rajin dapat piala. Jadi kita dapat privilege lah di sekolah gitu kan. Guru-gurunya tiap upacara dipanggil prestasi. Bisa tabungan hadiahnya. Udah punya tabungan gitu ya, hadiah dari principal band. Ya, boleh gondrong. Sementara yang lain juga dapat privilege kan, bawa nama sekolah kan. Dulu sekolahku itu SMA 2 itu zaman itu bejat banget. Sekolahnya santai banget, tapi di sport and music leading. Ya, leading. Jadi anak-anak ke situ kalau nggak suka musik, SMA Negeri 2. SMA Negeri 2 itu zaman itu kayak wah, pokoknya kutu buku nggak akan ke sekolah situ lah. Akhirnya bikin band festival, kita banyak ini apa semua, kelas 2 SMA. Si temanku yang partnerku ini Lanang, dia bikin Biru Band pada waktu itu dan sudah menang kompetisi ke Log Celebor pada waktu itu. Jadi udah serius lah mereka musik. Aku bikin Navikula. Waktu itu ketemu sama Dadang beda SMA. Dia sering nongkrong di sekolahku kan. Nah, sekolahku kan keren gitu. Nah, bikin band yuk, bikin Navikula. Start adik kelasnya kita waktu itu 98 berikutnya. 96 bikin, 98 Gembul masuk, berkembang terus. 2002 Made masuk, bertahan terus sampai ya 2017 Gembul keluar, 2018 Made meninggal, dan sekarang yang personel baru. Tapi awal-awal chapter pertamanya Navikula tuh langsung bikin lagu sendiri atau masih format cover? Kita masih mencari jati diri. Jadi ya band pasti cari influence. Jadi kalau ada manggung paling kita bawa 2 lagu sendiri, 3, tapi kan masih belum pede kan. Sisanya cover Nirvana atau Pearl Jam atau band atau. Tapi memang goalnya kita 98 rekaman pertama kali itu, album pertama itu kita udah bikin self portrait, kita bikin lagu sendiri udah. Nah, itu rilis sendiri ya, DIY? Ada teman ya pada waktu itu dia ya Oping namanya, bikin label indie gitu di Bali, Mendung Troops. Yuk band pertamanya Navikula gitu ya, sambil DIY bikin sendiri, coba-coba lah gitu. Produksinya waktu itu dibantu sama anak-anak Balkoni di Bandung. Hardcore. Dulu kan waktu kita dulu bikin acara rutin Black Valentine sama Pestol, sering undang band-band Bandung ke sini. Itu salah satu masa paling thriving tuh ya, maksudnya di akhir 90-an dulu ya. Iya, happening banget ya. Ya gue ingat SID dibentuk di saat yang bersamaan. Betul. Dan sirkuit gig lokal di Papap udah mulai. Nah itu next phase. Oke. Habis itu menurut itu album pertama. Nah 2002 itu terjadi satu movement, itu baru aku digabung waktu itu sama geng Kute. Waktu itu ada Detu, Stuart, SID, Navikula. Kita punya klub lewat majalah The Beat waktu itu ya. Kita invasi klub karena kita waktu itu juga pikir masa klub di Bali isinya band top 40, Bon Jovi, Bob Marley, pokoknya bosan gitu. Ini kayak Bali tahun 80-an gitu. Dan dia tuh udah jadi manajer tuh ya? Waktu itu masih bikin acara aja, belum. Dia tuh masuk manajer waktu sama Sony. Itu 2005. Itu 2002 mulai movement lah. Akhirnya kita waktu itu kerja kantoran tuh. Jam 6 pagi sampai jam 10 aku kerja radio, Hard Rock Radio dulu aku punya. Jam 10 sampai jam 7 aku kerja kantor. Kalau mau Meta Kasim dong, enggak? Ya, tahu teman deket. Baru kita interview tuh dia baru nulis buku kan. Oh ya, salam ya. Iya. Aku dulu sama Rani Marundo, Good Morning Hard Rockers. Oke. Nah, penyiar dulu ya? Penyiar. Ya biar aku ada tahu, gimana nih produser milih single, kan juga pada waktu itu radio adalah kunci penting juga kan. Entry point. Iya, entry point. Jadi aku biar ada bayangan, karena pada waktu itu juga kan kalau kamu musik kayak gimana sih produser milih single, kayak gimana sih ya, bagaimana networknya. Sekalian juga ya aku juga suka musik. Jadi aku ada kebebasan bikin playlist untuk play lagu-lagu yang aku suka ya. Dan ada waktu juga. Jam 7 kerja kantoran di Ramaturs waktu itu aku kerja di travel agency. Bentar, sorry motong. Lu juga background kuliah di pariwisata ya? Pariwisata. Universitas apa? Dianapura. Iya. Sama Dadang juga. Gembul juga dramarku, kita satu kampus. Satu kampus jadinya. Iya. Di situ makin menguat lagi tuh obviously ya, maksudnya. Iya, waktu itu kan kalau di Bali itu untuk orang-orang yang pingin cepat dapat duit ke pariwisata. Kan enggak perlu sekolah lama-lama. Dapat sertifikat, kamu bisa kerja di mana aja.
Tapi di situ interest lo sama agriculture, nature nggak hilang lah pasti. Oh, justru aktivitasku di luar kampus, justru di kampus aku bikin yayasan sendiri. Waktu itu tahun 98 aku sama teman-temanku di kampus kita bikin yayasan namanya Bali Ecotourism Care. Masih belum tahu. Dan pada waktu itu ekoturism belum booming di Bali. Kita tahu bahwa Bali ini nggak cuma di Bali, mana-mana pariwisata belum ya. ada, iya. Tahun itu kan pariwisata. Tapi gimana caranya pariwisata ini kan kita tahu juga pariwisata pasti akan berimpact pada kerusakan lingkungan. Bisa nggak pariwisatanya dibikin sustainable? Oh bisa, ternyata ada ekoturism, sustainable tourism. Wah kita udah bikin yayasan, walaupun belum ada program. Goalnya kita cuma satu, biar kalau diundang seminar nggak perlu bayar gitu. Benderanya ya, ya anak kampus pada waktu itu kan lagi tahu lah lagi panas gitu kan. Jalan-jalan. Iya. Jangan-jangan sekarang aktornya masih hidup gitu, cuma aku yang nggak udah urus. Nah, habis itu masih aktif ya? Masih aktif, volunteer aku. Dan ini juga karena mungkin juga akhirnya begitu pertama kali bikin album tahun 98 itu, begitu bikin lagu, secara otomatis kan bingung kita tulis apa gitu. Tapi karena aktif ngobrol sama teman-teman dari dari mana, dari lingkungan lah, topiknya menurutku menarik gitu loh. Dan pada gitu mungkin aku pikir belum ada nih band yang yang nulis ini. Kalau aku tertarik mungkin ada anak-anak muda di situ yang kayak aku yang tertarik, walaupun aku tahu belum begitu banyak gitu. Cuma kan, dan waktu itu aku udah dengerin Rage Against the Machine kan, album Sepultura aku udah dengerin, Roots, Bloody Rose bikin konser untuk Amazon. Itu dia Eco Warrior banget tuh konsepnya. Dan waktu itu John Lennon, waktu itu aku menurunkan sejarahnya, menurunkan ratusan ribu menentang perang Vietnam. Nah, yang musik-musik di ininya ini aku yang suka. Ternyata musik itu ya cerita aktivismenya ini. Ternyata musik is not just entertainment tapi ada value lain gitu loh. Aku mungkin tertarik ke situ dan akhirnya begitu membentuk Navicula pengennya kayak gitu, mainnya udah kayak gitu. Aku bikin kayak Rage Against the Machine gitu. Ya, Midnight Oil di Australia gitu kan. Nah jadi ya memang akhirnya, dan itu yang gue lihat emang pattern misi yang dibawa tuh continuously konstan tiap album ya. Di Navicula tuh. Iya, karena aku udah konsepnya kan, kita bikin konsep. Teman-teman yang lain setuju semua, maksudnya mereka udah obviously udah percaya malah untuk bikin lirik kan gitu. Iya, aku beruntung sih ya teman-teman percaya. Dan tapi maksud gue kayak mereka di album yang lo ke Kalimantan itu satu band kan, jalan semuanya. Iya. Dan dari awal memang ya gue nggak tahu deh, tapi di poin itu kan gue ngerti gimana sulitnya nyatuin teman-teman lo di band yang ninggalin hidup lo, yuk kita making a pact. Fate on pada ini gitu. Ya proses ya. Mungkin kalau di awal-awalnya ya mungkin aku beruntung sih karena teman-temanku percaya. Jadi mereka udah ya udah karena buat konsep, buat diri apa semua ya udah percaya aja. Dan aku juga harus mau meyakinkan ini akan tren lagi 10 tahun ini. Makanya harus jual visi dan misi kan. Dan tapi teman-teman syukurnya udah apa aja deh. Yang penting secara musikal bagus gitu. Syukur juga teman-teman secara musikal sesuai dengan selera band gitu, Navicula ini kena nih gitu. Seleranya nyambung. Begitu bawa ke yang lebih dalam, bikin jurnalisme, gabung sama beberapa LSM. Itu proses pembelajaran kolektif sebagai band. Jadinya karena pada waktu itu aku juga pikir kalau cuma kasih lirik sama gagasan, tapi apa maksud makna dari lirik ini dalam bagaimana implementasinya secara real kan harus dialami kan. Harus you walk the talk gitu kan. Kita bikin lagu orang hutan gitu, tapi sama sekali kita nggak pernah ngelihat orang hutan gitu kan, jadi ilusi jadinya gitu. Iya, benar. Dan juga mungkin indah sih, cuma nggak apa namanya, ya gitu. Benar. Dan ya jadi ya proses pembelajaran, dan ini ternyata mendapat apresiasi. Kalau ini tidak menghasilkan apa-apa, mungkin teman-teman secara kolektif juga, ini kayaknya not works kan. Tapi ternyata apresiasi ya, kita diundang beberapa festival di luar negeri, dapat penghargaan ini, penghargaan itu, lokal atau internasional gara-gara topik yang kita bawakan. Betul. Akhirnya kan perlahan-lahan kan menimbulkan confidence dan pride kan. Kita bikin ini, jadi ada sense of belonging. Dan ya syukur itu grafiknya develop.
lama-lama juga saling belajar, saling mempengaruhi, ya, dan nyaman dengan konsep ini. Ada progresnya. Ada progres, dan jadinya ya sering diinterview juga, mau nggak mau tiap personel juga harus paham dengan topik yang dibawakan ya. Tapi Rob, sorry motong, lu sempat rilis di Sony album Alchemist ya, 2005. Iya kan? 2005. Cuma lu bertahan cuma satu album, dan setelah itu lu memutusin untuk keluar dari situ, dan tahun 2007 rilis apa judulnya? Beautiful Rebel. What happened? Kenapa lu nggak mau meneruskan di situ? Belum ketemu aku cara, mungkin pada waktu itu ya Sony gabung sama BMG kan, artisnya banyak kan. Yeah. Oh iya, Sony BMG namanya dulu. Sony BMG Merger, artisnya banyak, dan terjadi renovasi internalnya mereka juga. Benar. Semua ANR punya artisnya, yang mana duluan, mana prioritas. Sementara kita kalau di Navicula, karena pada waktu itu juga kita pingin schedule-nya banyak program. Iya, banyak, kita harus tik harus menyesuaikan dengan agenda itu, agak kayaknya independen aja deh. Kita punya kebebasan apa yang kita mau rilis, kapan kita mau rilis. Dan pada waktu itu juga kita melihat sosial media masuk. Pertama kan dari Friendster, MySpace, Facebook. Waktu itu juga sadar, wah ini industri udah berubah nih gitu. Semua orang punya ada otoritas di tangannya untuk mengeluarin apa gitu, udah bisa dikerjain gitu. Nah, kayaknya kita juga masih meraba-raba, tapi kita spekulasi kayaknya semua label akan menjadi indie label gitu pada waktu itu. Habis itu Radiohead juga pada waktu itu kan ngeluarin album sendiri gitu. Dan itu adalah yang ngebantu untuk memutuskan kalau udah kita independen aja. Iya betul. Dan juga mungkin pada waktu itu gitu kita discuss juga, kita juga melihat akses major label pada waktu itu kan masih kerjasama dengan network established yang sudah mereka bangun sejak lama kan, dengan TV, dengan dengan radio itu semua. Pada waktu itu ada beberapa crowd atau audience yang networking yang mereka di mana kita manggung itu agak kurang seret gitu loh, kayak salah tempat gitu. Kayak acara TV yang crowdnya itu kayak sering kayak kita ngapain ya gitu. Jadi kayak mungkin kalau sekarang kita cuek aja karena mungkin sekarang lebih mature ya, just make it happen. Tapi pada waktu itu kita kan masih antara nggak pede, masih meraba-raba industri kayak gimana. Kayak begini nonton ya. Ini kayaknya Mbak ini nggak bakalan datang ke konsernya kita, nggak bakalan beli CD-nya kita gitu. Jadi kayak ada rasa kayak ada skeptical gitu kan. Habis itu cara mempromosikannya itu juga value yang dilihat dari Navicula itu bukan value yang kita mau angkat gitu loh. Jadi sisi ada value-value menurut kita ini loh value-nya kita yang menurut kita adalah modal untuk mempromosikan kita gitu loh. Tapi yang diangkat yang sisi shallow-nya yang ekstro, yang kosmetiknya gitu loh. Bilang bukan itu maksudnya. Tapi pada waktu itu mungkin industri sukanya itu gitu loh. Dan pada waktu itu pun sampai kamu tongkrongannya nggak rocker banget gitu. Maksudnya kita kan biasa dari kita anak di Bali kayak mau ke klub juga kayak gini kan, pokoknya menurut kita rocker aja gitu loh. Maksudnya harus sampai kayak begitu gini ya, jadi ya kayak gitu. Coba rambutnya dibikin lebih rock gitu. Yang gunting juga waktu itu bertanya, Mas suka dengerin band apa nih? Suka rock? Enggak suka rock. Tapi dia akan cukur rambutku. No way. Nggak ada. Maksudnya jangan sampai orang yang nggak ngerti. Iya, nggak ngerti. You don't know what you're doing gitu. Nah, ada rasa kayak gitu. Maybe they know what they're doing. Cuma ya pada waktu itu kita juga naif ya. Harus ditinggalin gitu. Ada rasa kayak wah ini kayaknya bukan cara kita yang mau bergerak gitu. Misalnya kayak aku mau pada waktu itu misalnya Sony mencari market-marketnya Navicula yang kalau musik kayak Navicula ini mungkin yang kampus gitu, jadi orangnya udah agak kritis dikit, atau
crowd yang kayak sumber kita sekarang gitu. Yeah. Usia muda produktif yang masih punya waktu untuk middle class yang masih punya waktu untuk nongkrongin acara-acara rock tapi punya cukup daya beli untuk mendukung support scene gitu misalnya. Dan ya seleranya mungkin agak eklektik atau distinktif gitu. Kita mau coba, harapannya kita label lebih menganalisis gitu. Dan pasarnya ada sebenarnya kan? Ada pada waktu itu. Kita melihat ada banget. Udah terbentuk, kita lihat dulu. Cuma pada waktu itu masih belum ketemu aja, jadi masih kayak dijual aja gitu di semua warung gitu. Yeah. Ntar mana yang retur gitu. Yeah. Aku pikir kayak di zaman yang sudah semakin segmented, aku pikir pada waktu itu promosinya nggak begitu efektif gitu. Iya. Akhirnya kita coba cara kita nggak tahu juga ya, sampai sekarang juga nggak sukses amat. Lumayan orang ini udah jalan-jalan ke luar negeri loh. Berarti cara kita juga salah. Tapi ya at least kan pada waktu itu kamu ada di pilihan kan. Iya. At least cara kamu survive sebagai band. Kita nggak mau pada waktu itu, oh this is the end, Navikula kan bubar habis ini gitu. Nggak mau juga kan. Ya syukurlah kita survive 25 tahun dan masih produktif. Tapi keluarga waktu itu gimana, Rob? Ngedukung nggak? Tahu nggak kalau wah ini jadi musisi nih gitu? Dan how's the pertanian yang tadinya mungkin dari bokap lu ngarepin dulu nerusin gitu, tapi lo kan lebih sibuk dari musisi waktu itu tuh. Tapi aku 50-50 sih. Back and forth. Iya, back and forth. Karena juga pada waktu itu kita merintis memang akhirnya aku keluar dari kantor karena itu kan 8 to 5 kan. Betul. Time consuming. Iya, tapi belum memutuskan untuk ya udahlah lepas betul. kerjaannya. Tapi kalau aku kerja sebagai konsultan media di beberapa LSM, aku bisa atur waktuku. Oh. Aku bisa mobile, tour pun aku masih bisa kerja. Iya. Jadi kerjaan kayak gini pas gitu aku. Aku waktu itu sempat jadi tukang editor buku, jadi sempat tukang translate untuk buku-buku proyek-proyek LSM, entah itu laporan monitoring evaluasi, laporan ke pemerintah, entah itu buklet, brosur, apa aja gitu. Kalau nggak ada ya? Iya. Itu sama kayak kamu juga kan, advertising, apa aja gitu. Betul. Nah, masih bisa. Dan aku pikir kenapa aku ngambil jalur sosial juga, karena sesuai dengan tema yang Navikula bawain. Jadi aku masih bisa sambil menyelam minum whisky. Iya. Sadar tapi mabok. Tapi Rob, mungkin gue salah nih ya, tapi gue perhatiin, gue inget banget dulu di tahun 2012 gue lagi buka majalah Rolling Stone and then I stumble into pages of your travel to Borneo. Waktu itu lo ikut 2012 ya? Iya, ikut program Greenpeace ya. Matahari mau. Iya, makanya itu it seems like a turning point dimana lo sebagai unit band, terutama lo sendiri sebagai spokespersonnya mulai berani, mulai lebih tajam. Iya, lo mulai ya lebih tajam benar. Lo keluar dan keluar dari sarang lo dan lo mulai mencanangkan kalau kita band rock, tapi nggak cuma itu aja, kita juga mau membawa isu lingkungan. Hence the term Green Grunge Gentleman. Itu bikinannya majalah The Beat tuh. Dia itu yang bikin itu tuh. Ya ini propagandis. Tapi ya di era itu bisa betul nggak kalau gue bilang di isu di mana lu mulai keluar dan mulai putting your foot down, lu mulai lebih keras membawa isu itu. Ya karena pada waktu itu timing menurutku. Sebenarnya kan isu green itu mulai booming di Indonesia itu atau mulai dikenal walaupun pada waktu itu 2008 betul. Kan. Waktu itu ada KTT tentang global warming, ada Al Gore datang dia. Iya betul. Dan isu green akhirnya menjadi sesuatu yang bukan kalimat asing. Ya Navikula walaupun sebelum itu kan enggak masuk kita. Ini lu ngomongin apa nih, wartawan sendiri banyak gitu. Tapi begitu 2008 ke atas orang, oh ini maksudnya. Dan ini semakin tajam waktu 2010, 2011, 2012 ini menjadi isu semua orang. Bahkan majalah Rolling Stone Indonesia pun menganggap itu penting gitu loh. Wah ini fresh, ini keren gitu loh. Jadi isu itu tiba-tiba menjadi tren gitu. Ya walaupun tidak setren apa gitu misalnya.
Tapi orang-orang mulai aware. Udah mulai aware, mulai bahwa kita ini jadi make sense. Navicula kalau dulu kan Navicula kayak halu gitu. Iya. Ini ngomongin apa ini? Tapi sekarang jadi make sense. Oh iya gitu. Itu ceritanya gimana tuh Rob bisa ikut ke sana? Ya kita memang karena itu sejak keluar dari Sony waktu itu dipegang sama istriku Lakota. Oke. Dia strategis banget. Dia salah satu key point yang membuat Navicula itu menjadi lebih ngeblend ke gerakan-gerakan akar rumput itu lewat dari dia. Oke. Strategis, jadi kita aktif kerja sama ini, kerja sama itu, pokoknya kolaborasi, kontak apa semua, rajin intens pertemuan, bikin Community. Kenapa Greenpeace juga ini bukan hal yang baru juga bagi Greenpeace karena mungkin di Greenpeace Indonesia mungkin ya murni yayasan gitu kan, murni organisasi lingkungan gitu. Tapi kalau sejarahnya tahun 70 yang bikin Greenpeace itu kan awalnya konsernya Joni Mitchell kan, didanai. Jadi ada 7 orang aktivis yang mau menentang protes nuklir ke Arktik itu nggak punya uang untuk berlayar kan, minta tolong sama Joni Mitchell untuk bikin konser, ada tahun iya. Akhirnya konser itu sukses, keluar fundraising, mendanai lah ini dan akhirnya begitu mereka balik aktivis ini, yuk lanjutkan ini menjadi organisasi lingkungan terbesar di dunia yang awalnya didanai oleh konser musik. Jadi sebenarnya hubungan antara konser musik dengan dunia aktivisme itu sudah ada. Ya kita membawa kembali ini ke Greenpeace Indonesia gitu loh. Nah, dan mereka menyambut dengan baik waktu itu ya. Oh iya, menyambut dengan baik. Ini apanya bikin klip di Rainbow Warriors kita. Rainbow Warriors datang ke Indonesia. Kita kan mau bikin proyek di atas kapal itu gitu. Karena pada waktu itu yang bikin proyek kita dengar Tom York sama Damon Albarn bikin proyek di situ. Masa band Indonesia nggak ada? Orang isunya Rainbow Warrior adalah biodiversity tentang laut. Laut paling kaya di dunia itu ada di Indonesia. Kalau mereka bawa isu tentang apa yang Indonesia punya, orang band Indonesia juga harus pasang monumen dong di situ kan. Ya, argumen-argumen seperti ini kan make sense bagi kolaborator kita. Akhirnya Lakota juga banyak strategi ini apa semua jadi kuat lah. Ya tapi itu melalui proses, nggak langsung tiba-tiba bagus juga. Mungkin karena kita udah ready dari awal ya secara konsep, jadi natural jadinya. Begitu kita membawakannya udah klop aja gitu. Habis itu begitu kita bawa liris video klip waktu itu Orangutan bareng kerja dengan Green the Film kan, Patrick Roxel. Filmnya kan cukup kontroversial waktu itu kan, tapi Navicula bawain filmnya. Udah ditelepon sama Mongga Bay lah, dikajak ketemuan waktu itu meeting di San Francisco sama Rainforest Action Network. Jadi kayak langsung gitu ya. Pada waktu itu rasanya kayak dunia juga melihat kerusakan lingkungan terjadi di Indonesia, hutan dibabat ini apa semua, seolah-olah bahwa kita itu memang bangsa yang tukang hancurin kekayaannya kita gitu loh. Iya, nggak peduli gitu. Nah, sebenarnya Navicula di satu sisi nation branding yang kita tawarkan ke dunia, nggak semua orang Indonesia kok nggak peduli, ada kok yang peduli gitu. Jadi kan kita mencoba meyakinkan dunia, tolong bantu kita dong walaupun kita minoritas di Indonesia, tapi kita ada yang peduli pada isu-isu kayak gini. Seperti kayak terakhir kemarin tahun lalu kita bikin film Pulau Plastik, dokumenter. Itu kan tujuannya 2015 waktu itu Jamal Jambe bilang negara kedua terbesar di dunia penyumbang sampah plastik ke lautan itu yang pertama Cina, kedua Indonesia. Kesannya bahwa kita itu negara tukang sampah gitu. Dan tidak ada berita keluar atau action yang mengcounter gitu loh, bahwa bukan mengcounter, membenarkan terjadi polutan, tapi ada inisiatif lokal gitu. Semua film dokumenter tentang lingkungan yang membahas tentang kerusakan laut di Indonesia dibikin dari persepsi di luar negeri kan. Termasuk kayak waktu dulu yang DiCaprio, Harrison Ford, atau film tentang Plastic Ocean atau Seaspiracy, semua dari luar. Nah, kita dari orang Indonesia kan industri film segede ini masa nggak ada speak up loh gitu kan, bahwa ada loh inisiatif lokal dan terjadi walaupun kecil starting, tapi kita membutuhkan dunia. Dan kadang-kadang juga kita kayak sedikit nyentil juga, sampah di Indonesia kan bukan gara-gara dihasilkan orang Indonesia aja, gara-gara Eropa sama Amerika sama Australia buang sampahnya yang tidak bisa kalian recycle masuk ke Indonesia. Jadi kan untuk nyentil juga, untuk counter juga bahwa ini bukan masalah orang Indonesia, ini masalah global gitu. Jadi counter seperti itu. Nah, kita tertarik pada value-value ini gitu. Ini yang kita pikir. Nah, mungkin awalnya dulu seperti kembali ke waktu zamannya label apa semua. Seperti value seperti inilah yang ingin kita kasih gitu loh. It is not just appear on TV gitu. Tapi memang baru
relevansinya di akhir tahun 2000-an itu tadi yang lo Iya. bilangnya. Termasuk gue juga waktu itu gitu sih Rob, tahun 2008 pokoknya dari 2007 sampai 2009 gue sendiri The Brandless pernah ngebawa band kita ke OF Fun. Kita sempat jadi ambasadornya cuma setahun aja sih waktu itu. Terus ikut program-programnya tuh, kita ikut campaign Heart of Borneo namanya, HOB. Jadi apparently dari sebesar itu yang masih hutan perawan tuh cuma berapa hektar aja tuh, berapa puluh hektar aja tuh. Dikepung industri. Itu terus juga Macan Sumatera gitu. Cuma gue nemuin ya pada akhirnya gue juga memudar lah, karena kenapa waktu itu nikah dan juga kerja, akhirnya nggak aktif lagi di mereka. Scale priority-nya juga. Iya, even personelnya sendiri juga kalau tiap si WFF tetap kontak kita, lu mau manggung nggak di acara ini gitu kan, selalu nawarin gitu. Cuma karena kitanya masa gue doang sendiri kan bingung gitu kan, akhirnya memudar dan kita juga kontak lagi ke mereka. Tapi itu yang gue temuin kayak iya, gue sih salut banget sama lo dan Novikula masih konsisten sekarangnya. Tapi kayak kita aja gitu, gue mungkin saat potret dari sekian banyak demografi yang mungkin semangat tapi akhirnya istilahnya kasarnya angkat tai ayam gitu. Bilang lagi. Menurut lo kenapa nggak banyak partikel elemen musisi, nggak harus musisi lah, public figure yang aktif menyuarakan ini isu ini di kita? Mungkin sekarang udah mulai ya. Iya, mulai karena apa namanya? Sekarang kan brand apapun, termasuk brand apa, mau sepatu, mau apa semua, mereka harus ada value impact sosial dan lingkungan untuk membuat dia CSR. Ya, gitu kan. CSR ya. Iya, ada CSR, harus ada rasa kayak impact. Oh, kita ini pakai sustainable materials apa semua. Jadi atau bahan-bahannya kita bisa di recycle. Ya, selalu harus ada value gitu. Mobil pun juga kayak gitu. Wah, ini bisa hybrid, bisa menghemat, ada tombol eco gitu. Jadi itu kayak jadi selling point yang bagaimanapun juga akan menjadi, karena tiap generasi punya revolusinya sendiri-sendiri ya. Dan topik ekologi, kerusakan lingkungan itu kan topik yang paling besar dan paling dilematis di generasinya kita kan. Iya. Yang semua orang harus bergerak ke arah perubahan yang lebih sustainable, tapi PR-nya banyak, complicated gitu. Berhubungan dengan politik, berhubungan dengan corporate, industri besar. Keadaan nanti yang membuat orang akhirnya mau nggak mau bersentuhan langsung dengan itu. Punya anak gitu misalnya. Iya. Sorry, motong Rob. Menurut lo sendiri sebagai lo udah aktif di sini ya, udah masuk tahap krusial belum sih kerusakannya? Dan juga karena gini, kalau nggak kayak gitu nggak mungkin muncul figur kayak Greta Thunberg, umur baru berapa belas tahun tapi udah segitu hardcore-nya kayak gitu kan. Apalagi ya, atau juga aksi-aksinya Greenpeace yang sampai kayak nggak nyaris nekat mau mati gitu kan. Si Shepherd gitu lagi pecahannya Greenpeace. Iya, karena memang kalau buat orang-orang yang ngerti, yang paham, emang udah segitu kritisnya gitu kan. Tapi mungkin menurut lo gimana? Mungkin yang ilustrasi yang bisa isu seberapa kritis isu lingkungan, itu mungkin film barunya Leonardo DiCaprio itu Don't Look Up. itu semuanya itu menurut aku tangkap di situ. Ini ada mewakili si Greta, ini mewakili si siapa, Al Gore, ini mewakili si Presiden Trump. Jadi pokoknya itu ilustrasi ilustrasi entertaining yang bisa menjelaskan seberapa krusial is global suicide kan. Iya. Nah, mungkin film itu bisa menjadi bayang ilustrasi seberapa krusial. Nah, cuma dia bedanya adalah benda dari luar kan. Iya. Kalau lu sendiri, menurut lu? Iya, aku pikir krusial banget sih. Kalau kita lihat, apalagi kalau masih sekarang udah mulai di rem ya, beberapa banyak orang udah mulai pasang rem. Tapi kalau speednya nggak direm, rem apa maksudnya? Produksi dan salah ya. Dan kalau di Indonesia sendiri kan kita pernah hitung itu, aku juga awalnya nggak tahu, tapi begitu bikin film riset, wah ternyata di Indonesia itu setiap, karena kita negara kepulauan ya, sungainya banyak gitu. Di Indonesia ini setiap 1 menit itu kita ada kebocoran limbah plastik ke lautan itu sebanyak sekitar 4-6 ton. Kita 1 truk. Jadi kita udah ngomong berapa 30 menit, berarti udah ada 30 truk bocor, kecepatannya segitu. Jadi ya mengerikan juga sih. Maksudnya seberapa cepat lautnya kita terpolusikan ya.
Dan balik lagi seperti yang Eka tadi tanya, kenapa tidak begitu banyak yang menyuarakan? Mungkin ada satu fase di generasinya kita ya, generasi orang tua, mungkin generasinya kita sekarang. Kalau generasi orang tuanya kita itu kan masih dia memegang tradisi-tradisi lokal dari kakek-kakek kita kan. Yeah. Jadi kayak tidak sangat tradisional, sangat local wisdom, small scale, sangat lokali, tapi sebenarnya untuk skala lokal bagus banget gitu kalau tiap orang melakukan ini skala lokal kecil-kecil, tapi kan jadi kolektif jadi bagus. Nah, tapi pasca orang tuanya kita, sistem pendidikannya kita itu tidak terlalu banyak menanamkan value ini waktu kita sekolah. Itu kita SD. Sehingga ada satu generasi di generasinya orang tua dan kita, ini satu rantai generasi. Ini tidak terlalu menganggap isu ini penting. Iya. Karena tidak terlalu diajarin, tidak terlalu kurikulum biodiversity yang ngajarin biodiversity di sekolah kita SD Impres nggak ada. Iya. Dulu aku masih ingat tahun 15 tahun yang lalu coba membawa isu pertanian ke SD lokal gitu misalnya. Paling aku nak marah sama orang tuanya. Ngapain anakku disuruh main-main tanah, main cacing. Padahal salah satu sekolah green school, sekolah paling mahal di Bali, satu kurir 4 jam per hari mereka nanam gitu loh. Yeah. Jadi kan prioritasnya kita nggak terlalu. Nah juga awareness. Awareness. Sehingga akhirnya satu generasi ini tidak menganggap isu ekologis menjadi prioritas. Nah begitu mereka menjadi decision maker di government, begitu mereka menjadi seniman gitu misalnya, atau mereka menjadi media, nggak menarik isu lingkungan, ya, atau mereka jadi presenter. Ini tidak terlalu prioritas. Syukurnya sekarang ini kan menjadi mau nggak mau mereka harus liput karena orang banyak membicarakan. Generasi kita lah dulu ya, nggak terlalu di highlight. Tidak terlalu di highlight. Tapi secara kita kan terpengaruh gara-gara akhirnya ini menjadi perbincangan global kan, publik. Banyak ada di film kita, banyak ada di berita timeline kita. Banyak produk-produk yang kita sukai ternyata going green gitu. Nah, tapi secara naturally generasinya kita, aku pikir memang tidak didik di rumah orang tuanya juga. Iya. Enggak. Apalagi di urban gitu misalnya. Kalau syukur aku tinggal di Ubud gitu. Aku itu masih ada satu lahan 2 are aku kasih tempat sekolah rumahnya anakku gitu. Untuk dia tanam terong, belajar biar dia tahu bahwa jahe ini asalnya dari sini gitu. Iya itu. Nah, karena kita kan menganggap isu itu prioritas. Yeah. Di desain apapun kita selalu taruh itu. Bahkan kalau kita merancang kurikulum pun kita akan taruh di kurikulum itu, entah itu bukan main kurikulum tapi ekstra kurikulum, tapi ada pelajaran berkebun biodiversity di sekolah gitu. Iya, iya. Ada sekolahnya kita kan luas-luas halamannya. Masa diisi tanaman palem botol yang import dari Madagaskar buat apa gitu loh. Misalnya tanam kelapa kayak kita pramukanya kita tunas kelapa pakai kenapa? Karena tanaman ekonomis dari top to toe bermanfaat gitu loh. Anak-anaknya juga punya minuman gitu pokoknya, atau tanaman buah-buahan yang mangga yang seasonal. Nah ini obviously yang ngedorong lo makanya untuk belajar lebih jauh tentang agrikultur, permanent agriculture, permaculture yang lo ini sampai membawa lo ke India, ke scholarship ke Belanda ya, itu dorongan itu juga yang akhirnya ngedorong untuk ini belajar dan ngegali lagi. Iya, ya karena minat mungkin ya. Jadi kan kita juga ketemu. Aku percaya spiritual quantum gitu ya. Kalau kita punya ketertarikan pada sesuatu, nah itu makanya album 4 Navicula kan alkemis kan. Yeah. Karena Paulo Coelho kan. Kalau kamu benar-benar menginginkan sesuatu, maka dunia akan ketemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi gitu. Ya. Kita akan patching. Cuma kamu yang penting jelas aja apa yang kamu mau gitu. Ntar jadi ketemukan puzzle. Nah, mungkin ya karena giat, karena kekeh gitu ngeyel, akhirnya kan lama-kelamaan kita diketemukan kan. Karena Nasiwa kesini, aku mau kasih scholarship untuk 10 anak muda yang tertarik di bidang pertanian, nama aku masuk gitu. Jadi ya network juga sih. Iya. Tapi jadi kayak ini ilmu baru gitu. Jadi kayak apa yang lo temuin pas lo kesana tuh, ketemu sama sesama like-minded buruh tani. Ya, sebenarnya di situ kayak asram aku jadi, dia kan jadi salah satu konsultan penting di FAO kan.
kayak UN makanan tentang kedaulatan pangan, dia udah nabi lah di dunia kedaulatan pangan ya. Dia punya kampusnya, dia itu Vandana Shivain ya. Dia udah tulis buku tentang kedaulatan pangan, entah udah berapa jilid ini. Ya memang jadi sebenarnya begitu aku menemukan sesuatu, jauh-jauh kita mencari ilmu, ternyata ini sudah dipraktekkan oleh kakekku di kampung. Kadang-kadang kita kan lupa gitu kan. Gitu. Ya kayak gitu. Basically aku di situ cuma pagi aku garap kebun, rotating, kerja di dapur, kupas 4 karung kentang, bersihin 15 toilet. Tapi metodenya sama ya, maksudnya cara tanam. Iya, tanam. Tapi di situ ya, habis itu baru pelajaran kelas intensif. Malam juga buka kelas jam 8 sampai jam 10 kelas tentang hulu hilir lah, tentang pemuliaan benih, tentang pelestarian benih lokal, tentang pentingnya untuk pemuliaan benih sehingga mengurangi genetik modified GMO kan, genetic modified organism, rekayasa genetika gitu. Politik global tentang mengatur distribusi pangan ini lari kemana, jadi kan ternyata complicated gitu. Ternyata bahwa selama ini kita ketahanan pangan gitu kan, ketahanan pangan itu kan kayak sekedar masyarakat itu jadi kenyang kan. Ternyata bahwa ada yang lebih luhur dari itu, kedaulatan pangan gitu. Bukan cuma sekedar kenyang tapi bernutrisi nggak gitu. Kalau kamu sekedar kenyang ya kenyang bego gitu. Tetap aja stunting jadinya gitu loh, karena kenyang belum tentu nutrisius kan. Nah, seberapa penting diet ini bagi cara orang menganalisa yang lebih holistik, yang dalam-dalam gitu. Bahwa kalau kita kenyang tapi diet kita kebanyakan karbohidrat sama gula, pola pikirnya kita juga akan sesempit itu gitu loh. Jadi ini akan nanti ketemu di mana-mana. Kalau ibu mertua kan memang dari dulu dia karena dia bidan, ibu dan anak gitu, penting dia untuk bahwa stunting itu bukan cuma fisik gitu, stunting juga berpikir gitu. Sehingga sebuah bangsa, sebuah apa semua kalau udah kadung makanannya udah, dietnya udah dikuasai oleh pihak yang memang kamu kenyang aja, nanti efek jangka panjangnya adalah ini orangnya kayak gampang nggak punya opini gitu. Ternyata sebegitu holistik gitu, diet itu bisa berpengaruh dengan cara berpikir sebuah bangsa gitu. Itu juga yang gue temuin ya Kak, maksudnya kita udah tahu kok ternyata kalau beras itu white rice itu tingkat glisemiknya kan tinggi ya, which is dia nggak kontribusi ke diabetes gitu. Ya, gulanya tinggi. Iya, padahal itu kan memang udah jadi makanannya orang Indonesia ya. Tapi itu dimakan sama leluhur kita, nenek moyang kita yang memang mereka butuh itu buat bekerja. Jenis berasnya juga beda. Kalau di kakekku masih pakai padi tahunan yang dipanen setahun sekali. Dia itu beras tapi masih fibernya tinggi. Dan dia tipe padi asli, padi Bali orang bilang. Tapi kalau yang beras putih yang kita konsumsi sekarang itu tadi itu asal buat orang kenyang, didesain lah beras-beras hibrida, tipe-tipe apa semua. Gitu. Yang 3 tahun kamu bisa 3 bulan kamu udah bisa panen. Tapi dia di kayak ayam potong itu loh. Wow, di fertilizer, di hormon, gitu ya. Sehingga dia udah bikin kenyang, cuma ya ada. Jadi ada sebenarnya beras yang bagus, beras putih yang bagus pun ada ya? Ada beras, kita nggak terlalu putih juga warnanya, beras coklat gitu. Dia agak fiber, dia ada beras merah. Kita mau macam-macam, ada beras hitam. Kalau kita cari kekayaannya kita itu banyak banget itu. Sorghum, kita bisa campur dengan kacang, campur dengan keladi, bisa sehat sebenarnya. Tapi begitu cuma pakai beras putih yang tadi itu hybrid, didesain untuk revolusi Green Revolution tuh kan tahun 70-an kan. Jadi saat perusahaan-perusahaan dari barat masuk ke Indonesia, waktu itu mungkin ya proyek swasembada pangan lah untuk pengentasan kelaparan gitu. Tapi kan kadang-kadang tujuannya, aku yakin tujuannya baik untuk membuat suplai makanan. Tapi kalau dia di-abuse, jadi impactnya jadi jelek. Sebuah tujuan yang baik dengan tidak ada cukup informasi dari masyarakat, kadang-kadang jadi lenceng. Sama kayak plastik. Awalnya plastik itu dibuat kan untuk bahan yang
Satu, bisa mengurangi penggunaan kayu gitu misalnya. Dan dia gampang dimolding, kan? Dan dia durable, ratusan tahun nggak rusak, karena nggak berkarat, nggak korosif, nggak apa semua. Tujuannya bagus. Tapi begitu dia dipakai material sekali pakai dan overflow sekali pakai, durable, ada benda yang tahan sampai kiamat ya. Kamu pakai sekali pakai jadi numpuk, ada benda yang tidak akan hancur di alam yang ribuan. Ada di Indonesia ini 500 juta kantong plastik setiap hari. Ada 93 juta sedotan plastik setiap hari. Yang pakai 3 menit buang, 3 menit. Dan ini bocornya ke lautannya kita karena kita tidak punya sistem waste management. Semua TPA kita ada di pinggir sungai, di bantaran jurang yang nantinya akan musim hujan lari ke laut. Oke, bro. Nah, ini berkaitan dengan yang topik yang gue bahas nih. Obviously Pulau Plastik the movie. Banyak setelah gue research juga kemarin banyak yang short-sighted audience yang having negative comments. Mereka bilang, wah udah corporate ini. Cuma gue ngeliatnya sih it's a film that simply wants to state kalau kita udah kelebihan plastik yang lo bilang tadi, dan he's the possible solution. Iya betul. Itu kan sebenarnya instansi dari si film itu aja kayak gitu. Dan harus menginfluence corporate. Karena kan kita semua sepakat reduce, reuse, recycle. Betul. Reduce berarti kan mengurangi produksi. Siapa yang kita sasar di film ini? Pemerintah. Karena mereka mengurangi regulasi, ban penggunaan sekali pakai, pembatasan benda-benda yang tidak. Plastik ada jenis banyak kan. Kalau cuma PETE yang bisa di-recycle, ngapain yang lain-lain dipakai untuk kemasan makanan gitu misalnya. Kenapa nggak PETE aja sih cari? PETE apa sih? Itu jenis plastik. Jadi kayak misalnya botol kemasan air minuman tuh ada 3 jenis plastik. Bodinya yang bening itu PETE. Itu yang bisa di-recycle. Tutupnya misalnya apa? PVC, ada line label tag yang digunting, itu misalnya HDPE. Plastik ada jenis banyak. Tapi begitu di-recycle kan yang dicari cuma PETE-nya aja. Kenapa nggak semuanya PETE gitu misalnya? Jadi regulasi, reduce, reuse. Ini konsumen dan juga corporate. Reuse ini bagaimana caranya biar distribusinya itu sebisa mungkin tidak pakai sekali pakai. Konsumen juga biar tidak sekali pakai. Mereka bawa wadah sendiri atau apa semua. Berarti konsumen dan corporate harus diedukasi. Recycle, semua produksi di undang-undangnya kita itu udah ada bahwa produsen bertanggung jawab pada sampah yang dihasilkan. Jadi beban recycle ini harus dikasih ke corporate. Kalau kamu bikin produk, bikin kemasan, bikin yang gampang di recycle. Dan sebisa mungkin diserap, dia balik lagi. Bukan cuma didistribusikan aja ke misalnya ke pulau di mana Labuan Bajo gitu. Tapi begitu dikumpulin sama pemulung di Labuan Bajo nggak mau diterima di sini dengan alasan biaya distribusi. Ya kamu harus masukkan dong itu ke dalam produk. Tanggung jawab corporate. Kita kerja sama dengan corporate untuk apa? Untuk merubah mindset internal. Nggak mungkin ngurus plastik itu cuma aktivis aja, pemerintah aja, atau cuma menyerang corporate aja tanpa ada solusi. Karena kan 3 elemen ini, pemerintah, masyarakat, dan corporate harus bergerak bareng. Ya kamu harus integral, tidak ada shame and blaming, tapi we are all fucked up, then what's the solution? Kan gitu kan. Jadi ya memang ya, maksudnya everybody kan, aku juga tidak berharap banyak orang semua memuji film Pulau Plastik. Karena aku sendiri nonton juga masih banyak kelemahannya, tapi kan ini menjadi sebuah bagaimana kamu bisa men-squeeze. Aku bertahun-tahun ngumpulin topik Pulau Plastik, ada 4 tera file interview dan semuanya kita mau squeeze ke dalam 1,5 jam, impossible. Nah, itu juga dari proses panjang ya. Tadi kan lu pengen bikin 4 episode episode kalau nggak salah ya. Episode seri sudah ada, tapi untuk Bali. Tapi yang untuk Visinema kita bikin 1,5 jam, dan itu audiens, kita mau cari audiens ini masuk bioskop gitu. Yuk masuk bioskop, pusing lagi kita, ini audiens bioskop ini pasti bosen kalau diceramain gitu, gimana caranya buat ringan gitu. Tapi kalau ringan jadi terlalu shallow, tapi kalau terlalu rumit orang jadi malas nonton. Dilema sih ya, karena aku nggak terlalu pengalaman bikin film. Gue jujur belum nonton sih bro, tapi itu dirilis tahun lalu ya. Diakses itu bisa di Mola ya kalau nggak salah satu bioskop online sekarang. Apa tuh? Bioskop online punyanya Visinema. Bisa juga tuh. Bisa. Dan tahun ini akan dibeli Netflix. Sedap, ada tuh ntar. Jadi Maret ini kita masuk nominasi South by Southwest film. Wih, diputar sana berarti ya? Putar situ. Sedap. Mungkin aku juga ke situ. Iya.
Yang bikin gua kaget sih ini Rob, lu sampai sejauh meriksa ekskremen tokainya orang dan ternyata lucu-lucu. Apa nih yang menarik orang Indonesia nih? ini berkaitan Rob. Masalahnya gini, gue tuh dulu waktu gue kan kuliah di sini ya, seni murni. Tugas akhir gue itu bikin lukisan tentang tokai. Jadi gue bikin 6 panel gede-gede. Gue boker pagi-pagi, gue foto cepet terus gue blow up pakai akrilik gitu. Dan itu karena gue diprovok sama lecture gue lah, lo bikin yang ini dong, yang ini, terus oke, ini, terus dia approve, agree, bikin lo keren nih topiknya gitu. Tapi gue bikin tentang, pasti there's more to it than just poo gitu. Akhirnya gue doing research dan ternyata itu tokai itu penyedia informasi yang bukan kompleks, apa namanya, detail. Kalau misalnya orang mayat meninggal, yang pertama diperiksa kan ekskremennya gitu. Dan gue nemuin di itu lah ternyata mikroplastik di situ ya. Kemungkinan tiap badan kita udah banyak terpapar itu kan. Karena dari seafood. Seafood juga dari mikroplastik ini kalau ada di alam dia kan tercerai-berai ya. Jadi gampang udara juga. Dan juga penggunaan kosmetiknya, kita kan ada yang banyak scrub itu, beberapa negara di Eropa kan udah dilarang tuh yang microbeads dari plastik. Makanya kita encourage kita mempromot beberapa perusahaan yang microbeads-nya scrubnya pakai kernel, pakai kopi, natural. Karena kadang-kadang di Indonesia kalau banyak bocor regulasi ya, karena longgar mungkin. Ada beberapa perusahaan biar murah gitu pakai microbeads plastik. Kita kalau ada di odol butiran ketelan kan ya. Iya. Ya impact-nya itu kadang-kadang. Jadi di sini juga. Senang aku tuh make up-nya masih ngecek tuh. Harus ngecek itu ada polipropilen. Ya? Cari yang mau natural aja. Aku nggak usah menyebut bahan di sini, ntar dia. Iya. Nyebut. Tapi emang udah kemana-mana tuh ya penggunaannya. Ya, jadinya di sini juga kita enlight. Wah, tidak semua perusahaan ada gini, ada juga orang-orang baik di perusahaan gitu. Jadi kita mencoba solutif gitu. Karena zaman sekarang udah shame and blame mungkin udah lewat ya. Mempermalukan orang gitu. Jadi aku pikir ya ada fase-fase kita di dunia aktivisme yang memang frontal karena itu berhubungan dengan fakta dan terus apa semua. Tapi ada satu sisi begitu kita ngomong praktis ya harus dirangkul. Siapa juga mau kerja sama kalau udah dari awal udah dicecar gitu. Iya. Jadi kan mungkin lebih pendekatan kondusif. Iya, apa kita membuktikan diri bahwa kita lebih pintar dari mereka, enggak, udah it's not our impresi yang kita mau kejar. Iya. Rob nih, gue pertanyaan penting nih. Udah ada banyak terutama dari sisi musisi gitu ya, yang mengusahakan penyelamatan lingkungan dan juga edukasi gitu kan. We're talking about, kita udah ada Sting misalnya, Bono, U2, dan di sini juga udah di Indonesia siapa dulu? Gue inget dulu Frankie and Jane dulu, gitu kan. Ulys Sigarusadi. Iya, gitu. Terus kalau yang kultural budaya apa semua, nasionalisme, Leo Christie. Iwan Fals juga sebenarnya sosial dan beberapa lagunya juga banyak lingkungan. Iya, dan sekarang juga ada figur kayak Robby ini. Yang gue cuma pertanyain ini, apa yang membuat lo percaya kalau bumi masih layak untuk diselamatkan? Sebenarnya kalau aku sendiri di lagu yang Navikula ada kan, selamatkan diri kita dari diri kita sendiri. Sebenarnya bukan save the planet sebenarnya kalau dari ideologi. Sorry, mengingat kitanya sendiri mayoritas masih belum peduli gitu. Tapi apa, what makes you think it's worth it? Ya, kalau aku pikir ya planet bumi ini kan sudah ada sejak kita udah miliaran tahun lah ya. Ya survival gitu. Sebenarnya yang menjadi ancaman terbesar ini adalah manusia self-destruktif dirinya sendiri. Jadi lebih not save the planet actually kalau di ideologiku, adalah save ourselves from ourselves. Kalau mau masih spesies kita mau masih hidup lama di planet ini ya just bekerja selaras dengan planet inilah. Karena planet ini kan dia, orang menganggap bahwa planet ini benda mati yang bisa diapain aja. Tapi kalau aku menganggap planet ini adalah benda hidup raksasa gitu, yang dia juga punya, menganggap kalau kita tidak bekerja selaras dengan dia akan menganggap
manusia itu parasite gitu. Iya. Dan dia punya mekanisme untuk eliminate gitu. Itu sisi holistik spiritualku gitu ya. Jadi ya sebenarnya manusia ya harus mau nggak mau harus lebih peka pada lingkungan gitu, bukan cuma just ada supremasi bahwa kita adalah penguasa orang makhluk paling bijak di dunia ini, bukan kayak gitu, tapi kita adalah bagian dari planet ini. Bagian kecil malah ya. Iya, apakah kita lebih bijak daripada bakteri? Belum tentu juga gitu. Bakteri juga punya peran yang yang signifikan gitu loh. Iya. Nah, sehingga sebenarnya aku lebih kayak ya menjadi humble bahwa kita sebenarnya bukan penentu di spiritual sendiri ya, bukan kayak orang yang dikasih hak misalnya sama semesta atau kalau Tuhan, kalau kita religius gitu, kamu manusia just do whatever you. Aku lebih kayak kita adalah bagian dari ini, jadi humble. Kalau kita masih mau survive spesies kita ini ya harus menyesuaikan dengan bagaimana alam bekerja. Iya. Lebih kayak gitu. Dan aku pikir juga alam juga punya bisa beradaptasi. Ya, manusia juga punya nalar, logika, cipta rasa karsa untuk bisa. Ya salah satu ciri makhluk hidup kan adalah beradaptasi untuk bisa survive kan. Ya, aku ada hope juga, walaupun aku aslinya orang skeptikal. Tapi aku ada hope juga bahwa manusia sebenarnya secara naluriah kita berusaha akan mencari cara biar spesies kita survive. Iya. Karena semua spesies itu beradaptasi pada lingkungannya agar bisa bertahan hidup. Iya. Dan itu juga maksud gue yang lo perjuangin akhirnya impactnya udah kerasa sekarang, dalam artian pulau plastik itu mungkin cuma muara dari perjuangan udah lo mulai dari berapa tahun sebelumnya. Penggunaan plastik itu dilarang pertama di Pulau Bali ya. Secara provinsi pertama yang mengeluarkan regulasi per provinsi. Kalau kota udah ada Banjarmasin, Bogor, Bali. Oh iya. Denpasar, sorry. Iya. Tapi kalau secara provinsi udah itu Bali pertama. Bali. Waktu kita itu lagi mau promote, Bali pertama, kota lain juga dong, Jakarta dong sebagai capital itu, tapi tiba-tiba pandemi, jadi prioritasnya orang berkurang. Tapi udah di Jakarta udah kena. Ya itu apa wae plastiknya kan kita bikin di Monas waktu itu. Bagus loh gitu. Udah ya kita kalau contoh Alfamart, Indomaret belum dikasih ya ininya kan. Nah, itu jasa dari salah satu pemeran di Pulau Plastik juga, Tisa Mafira. Dia lawyer muda, dari dulu dia hardcore. Duduk di pemerintah. Kalau nggak bisa cara bikin undang-undang sini, aku dampingin cara bikin undang-undang. Dia karena dia lawyer. Dan misalnya ada banyak sekali inisiatif itu. Cuma di film ini cuma bisa meliput 3 ya. Terus ada Perigi di Ekoton, Jawa Timur. Dari dulu dia udah Kalijogo itu, penjaga sungai udah dia kayak. Udah hardcore banget. Ya ada banyak sekali inisiatif ini. Harapannya kita sih bisa menyebar. Ya, dan juga pemerintah juga bisa meng-highlight lokal champion lah. Ini akan ada yang mengucur tema atau influencer ke album baru Navikula nggak, yang udah siap nih sebenarnya? Ada. Masih dirasain tapi judul atau tematik besarnya? Masih ya tentang lingkungan. Yeah. Tapi juga ya walaupun topik lingkungan masih tetap akan ada terus hot dibicarakan. Ya cuma angle-nya kadang-kadang kita rubah dikit biar nggak bosan juga kan. Gue dapat laporan dari temen lokal di sini, katanya sempat ngelihat panggung lo di bulan Desember lalu. Wah bang, sekarang banyak unsur tribalnya gitu. Bener nggak tuh? Unsur bunga-bunga. Ya karena mengangkat ya kan lokal pride ya, instrumen kita, lokal ya ada single barunya kita kan Dinasti Matahari ya. Betul, udah gue lihat. Jadi ngangkat suku Indonesia lokal pride. Tapi sebenarnya kan Dinasti Matahari, suku lokal, bagaimana kita kebesaran suatu bangsa hidup di daerah tropis gitu. Budaya tropis ini membentuk produk-produk budaya, seni, fashion apa semua, tapi juga ternyata desain hidup. Nah, desain hidup ini harapannya juga menjadi salah satu pertimbangan di developmentnya Indonesia. Misalnya kayak apa? Kita hidup di garis khatulistiwa. Kalau gitu renewable energinya kita mungkin menggunakan matahari gitu. Jadi ke renewable energy. Ya. Oh, pesan itu di situ ya. Dinasti Matahari. Iya. Ada di situ kan. Itu akan ada di album ya. Kami matahari kan gitu kayak oke. Clipper bikin di mana tuh di sini? Itu banyak keliling-keliling, ada Sumba, ada di Bali kok pada umum.
Itu orang native yang lo ajak yang jadi talent ya di situ? Native ya, kan misalnya Papua, teman-teman dari Papua tapi tinggal di Bali. Oh iya. Wow. Itu akan ada di album baru ya? Ada di album baru. Tapi di Dinas Matahari udah ada di YouTube. Iya, kemarin udah lihat. Dan juga gue kemarin sempat stumble into your new clip Wujud Cinta. Tapi itu lebih solo ya? Itu proyek solo. Ulang tahun buat anakku itu. Iya, buat Rimba. Buat Rimba, waktu dia ulang tahun kemarin tuh. Kumpul-kumpulin video-video handphone. Gitu kumpul-kumpulin, bisa jadi video klip. Iya. Sorry, gue ada satu ini lagi deh. Topik lagi agak panjang soal ini ya. Pendapat lu tentang gimana since you're native son di Bali gitu kan, memang lu keturunan dan anak moyang di sini. Pendapat lu tentang gentrifikasi yang terjadi sekarang, terutama di daerah turisme gitu. Dan obviously pasti berkaitan sama ekosistemnya dan ekologinya kayak gitu. Menarik karena gue kemarin sempat cukur rambut di daerah Ubud sini, Parencok. Nah ini Iya. Misalnya kalau udah gondrong, istri gue udah mas cokor kenapa sih? Jadi kemarin kayak gini bentuknya nih, ngacak-ngacakan. Ini native banget nih. Amazon Indian Amazon. Terus gue potong di sana, terus gue ngobrol-ngobrol. Pas gue lagi cukur tuh bro, ada upacara lewat. Deng, pokoknya penduduk lokal. Terus Pak, upacara apa itu? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, gue lupa namanya, tapi dia bilang itu kayak penghormatan. Di sini ada yang baru buka kuil. Apa namanya tuh bunga tahu? Iya. Ya ada yang baru buka kuil ritual kuil penyembahan gitu ya. Dan itu dirayakan sama ini setempat. Gue bilang wah hebat juga Pak ya, maksudnya masih dipertahankan kayak gitu. Terus dia langsung keluar statementnya, oh seperti itu nggak akan mati Mas, dia bilang gitu. Ini udah dari leluhur kita turun temurun, dan itu nggak akan hilang kayak gitu. Terus gue bilang itu yang ini gue lihat anak-anak beberapa orang muda masalahnya gitu, anak muda ya Pak yang masih diajarin kayak gitu. Iya harus dia bilang gitu, kita sebagai keluarga. So what I'm saying, yang gue mau tanya adalah even though maksudnya proses dimana turisme dan budaya asing masuk ke Bali seperti itu tetap dijaga ya, budaya lokal akarnya. Karena harus ada kesadaran kolektif bahwa orang kenapa atraksi Bali ini laku di turis. Ya karena nature and culture kan. Betul. Itu kan asetnya. Yeah. Kalau culture-nya kita nggak jaga, turisnya mau datang ke sini buat apa gitu kan, itu pertama itu. Itu secara duit lah, secara ekonomi lah. Tapi di satu sisi Bali ini ya kalau kita lihat benteng terakhirnya itu adalah kekuatan adat. Oke. Jadi di samping di sini pemerintahannya juga ada dua kan. Pemerintah formal ya hierarki pusat gitu kan, dan juga pemerintahan adat, desa adat, desa dinas, desa adat gitu, banjar dinas, banjar adat gitu. Jadi adat masih menjadi 50-50 lah, masih menjadi kekuatan penting bagi pengambil kebijakan, terutama desa-desa ya. Ya walaupun di kota sendiri dan pasar juga desa besar gitu, masih ada terdiri dari beberapa desa. Ya orang di Bali memang harus menganggap ini tidak boleh hilang, karena kalau hilang ya apa yang kekuatan yang dimiliki oleh Bali, termasuk kekuatan komersil. Tapi dari persepsi lo sendiri tadi kita sempat sebelum lagi off kamera, lo sempat ngomong tentang karakter komunitas ekspat yang tinggal di sini. Ada yang dari negara Rusia, dari mana? Itu menurut lo masih dalam tahap wajar ya, dalam artian mereka nggak ngambil alih atau you know the process of gentrification tadi kan pengomersilan dari adat yang udah ada gitu kan, atau tempatnya orisinalnya gitu, masih dalam tahap wajar nggak sampai? Walaupun sekarang ini kalau kita lihat ya masih maksudnya mereka kan tinggal di dalam bubble kan, bubble, mereka punya komunitas sendiri apa semua, dan juga di sini Bali sistem adatnya pendataannya cukup kuat kan. Jadi semua tahu siapa aja orang-orang di wilayahnya dia gitu. Ya, lokal dan ekspat. Iya, lokal dan ekspat, dan juga sepanjang ekspat ini tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan tatanan adat, aku pikir so far namanya mereka juga nggak mau cari gara-gara juga kan. Di satu sisi juga terjadi interaksi ekonomi, kayak misalnya selama pandemi kayak gini
beberapa kafe-kafe ini yang dulu banyak turis walk-in guest gitu kan, dalam pergi apa semua, ternyata ya banyak juga bergantung pada sisa-sisa expat yang masih tinggal di sini. Pergesekan pasti ada lah di mana-mana ya di daerah pariwisata ya. Cuma aku pikir sih adat di Bali masih cukup kuat ya. Terjaga. Tapi bukan berarti tidak akan ada potensi ancaman untuk berubah atau ketercerabut dari akarnya gitu. Maksudnya tetap ada tapi cuma kulitnya aja gitu. Misalnya ritualnya ada tapi etika sama filosofinya udah hilang, itu kan pasti ada gitu kan. Syukurnya Bali juga masih punya beberapa orang-orang di level akar rumput yang secara entah itu secara incognito atau secara kolektif mempertahankan ini semua. Kayak bergerak untuk pasang break lah, untuk menjaga desain sebuah desa, mana nggak boleh, ini nggak boleh, dan sebagai orang Bali juga yang punya ngayah gitu misalnya, kayak ngayah itu kayak kerja bakti untuk desa gitu ya. Setiap orang juga karena kreatif mungkin ya, ada di gennya orang Bali, jadi punya caranya sendiri-sendiri untuk berkontribusi menjaga tradisi budaya ini. Misalnya kalau Navikula sendiri misalnya, kita bikin lagu tentang nyepi itu saat semua semakin cepat Bali berani berhenti. Oh, itu sampai di kampung-kampung orang, itu local pride. Tujuannya aku adalah apa? Supaya nyepi orang pride dan tidak akan berubah. Karena apa? Karena satu nyepi 1 kali 24 jam itu kan airport internasional tutup. Itu di mana belahan di dunia bisa nutup airport internasional? Nggak ada. Bahkan organisasi lingkungan bikin 2 hour silent aja susahnya minta ampun gitu kan. Earth hour cuma sejam. Earth hour gitu misalnya. Bali satu pulau kompak, tapi ada juga orang-orang yang mungkin generasi mendatang gitu, kita 1 hari nggak ngapa-ngapain, ini sekian triliun nih uang rugi nih gitu, rubah yuk, gitu. Bisa jadi harapanku supaya orang tidak berpikir kayak gitu. Bagaimana cara aku menyelamatkan nyepi dengan cara Navikula ya bikin lagu itu. Jadi ya itu tiap orang punya caranya sendiri untuk melestarikan. Karena ya itu yang sesuatu yang kita banggakan. Jadi ya kayak gitu dah, ada yang dengan caranya bikin ogoh-ogoh tiap nyepi, ada yang caranya bikin, akhirnya yang muda-muda sekarang tertarik, teman-temanku yang muda-muda itu masuk ke politik jadi kepala desa, sehingga akhirnya membuat perubahan-perubahan dari internal gitu. Aku pikir juga. Jadi struktur integrasi masih terjaga ya. Jadi terus beberapa pertanyaan terakhir nih Rob. Siapa orang yang atau beberapa orang yang menurut lo paling berjasa dalam hidup lo? Udah banyak. Yang paling penting nih mungkin. Aduh, banyak sih ada. Istri kah mungkin? Iya, istriku. Kita bouncing idea selama 17 tahun. Signifikan influence-nya dia ya. Orang tua jelas ya, mungkin karena kenapa aku juga bisa punya darah petani. Ya, kita tahu bahwa yang membentuk kita mungkin pendidikan formal gitu, tapi aku juga menganggap bahwa pendidikan di rumah is really important. Influence yang bisa dikasih orang tua ke anaknya itu signifikan banget gitu. Yang pertama ngajarin lo gitar siapa? Oh, itu aku ada teman di pos Kamling. Kerjaannya bolos ya. Tapi dia jadi gitaris jago gitu. Jadi aku, "Bang, ngajarin gitar tuh karena mau rokok." Kalau secara mungkin 17 tahun terakhir istriku termasuk the biggest influence. Saling kita bouncing. Kalau buat Robby sendiri, apa yang lagi direncanakan nih Rob selain album baru Navikula? Tadi lagi menulis apa gimana? Tadi ada proyek sih banyak pasti ya, apalagi dengan yang LSM. Cuma your personal project apa nih yang lagi? Personal project ya itu. Mungkin yang paling dekat mau rilis album Navikula official ini. Navikula, bikin the next video clip, terus menyelesaikan beberapa project sama Kopernik. Kita aku ada pendidikan training petani-petani sekarang di Pupuan di kampungku. Jadi kita lagi ngedesain alat pengering kopi pakai tenaga matahari gitu. Yang kita lagi mau, kan global warming kan, jadi perubahan climate change kan. Dulunya musim kering, sekarang tiba-tiba ada hujan gitu, perubahan iklim. Jadi gimana caranya petani masih bisa jemur kopi atau kakao tanpa buka tutup terpal.
taruh, mereka masih bisa asik masyuk sama istrinya. Masih bisa hemat waktu gitu. Kalau Kopernik itu terbuka untuk umum, untuk yang mau volunteer atau mau? Iya, volunteer kita selalu, apprentice, volunteer selalu ada. Itu kemana lo mau lihat? Bisa aja ya ke kopernik.info. Kopernik.info. Iya. Pulau Plastik juga ada Instagram ya? Ada Instagram, terus kalau misalnya mau screening bisa ke Visinema atau bisa ke Kopernik. Ya. Jadi kita bisa terbuka di situ. Bisa terbuka. Kalau Robi sendiri Instagram Robi Navikula. Yeay, harapannya setelah ini saya program saya nambah. Navikula juga Navikula ya di. Navikula musik. Mantap. Kira-kira kapan album barunya, Rob? Kelar? Ini lagi sekarang? nunggu Spotify. Udah di-upload. mastering. Udah di-upload. Wah lah. Kan dia ada perlu beberapa waktu kan. Enggak album seperti apa fisik dulu. Fisik juga ada. Bersamaan nanti. Sama The Majors barengan. Oh, bulan ya bentar lagi lah ya. Bentar Hitungan lagi, minggu. iya. Mantap. Pokoknya kalau misalnya mau ngecek silakan, tadi udah dibilangin Navikula musik ya. Navikula musik album ke-11 Archipelago Rebels. Kita barengan mau bikin split album nggak ya? Turnya The Brandals. Bisa diatur. Kita Maret di Bali ntar bikin. Kita Maret mau tur, Rob, kalau jadi mudah-mudahan. Maret nih? Iya. Berapa? Ya minggu kedua ketiga ya nyampe Bali deh, mudah-mudahan ya. Iya. Minggu ketiga mungkin aku udah balik dari Amerika. Oh, lu mau ke Amerika sekarang? Iya kan yang Southwest Festival. Oh iya, itu Punteran. awalnya. Tapi ya mungkin kalau update schedule siapa tahu ntar kita bikin main. Di sini kan banyak venue-venue yang kita juga support selama pandemi kan. Betul. Ada Orchard, Deus, Balkan, Luigi's. Mantap. Jadi kalau misalnya mungkin tadi kalau keluarnya pas-pasan lagi di bulan Maret nih, awal-awal Maret, ditungguin aja doanya. Terima kasih Bli Robi udah menyambut kita di sini. Aku yang thank you, man. Kopinya dikasih, kopi langsung bikinan. Itu dari kebun tuh. Langsung nih ya. Iya. Kopi nggak enak sama yang enak ini. Kopi kampung. Yoi. Jadi ditunggu aja nanti rilisnya album Navikula, dan kayaknya kita udah ini episode ini keluar udah rilis juga nih. Archipelago apa tadi? Archipelago Rebels. Archipelago Rebels. Ya. Sedap. Ada berapa lagu, Rob? Ada 11 album ke-11 ya. Album ke-11. Ditungguin aja, tapi kalau misalnya mau ngelihat juga sekarang udah keluar tuh Dinasti Matahari di YouTube-nya, dan juga kalau mau ngecek-ngecek di YouTube-nya Robi juga ada, semua sosial media itu udah dikasih tahu, silakan dicek nanti. Oke. Terima kasih untuk waktunya lihat di episode ini. Kita ketemu lagi di episode berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam.